Peri Amsari sentil Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, teman-teman. Jadi pakar hukum tata negara Peri Amsari sentil Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menangis saat lihat kerusakan di kawasan Puncak Bogor beberapa waktu lalu yang disebabkan oleh wisata yang dibuat oleh Ridwan Kamil atau orang-orang dari pemerintahan, teman-teman semua. Kita lihat videonya terlebih dahulu. Beberapa hari yang lalu ada pemimpin yang menangisi nasib hutan. Saya tidak tahu tangisnya benar atau tidak, itu bukan urusan kita. Penting dia menangis bahwa bagaimana pengelolaan hutan yang rusak. Saya tidak terbayang kalau pemimpin hanya bisa menangis untuk itu. Yang harus keluar adalah kebijakan. Jadi nangis penting ya. Kita ini kan nangisnya 5 tahun sekali ya. Dan nanti setelah 5 tahun ya lupa cara menangis di hadapan publik. Kalau nangisnya belusukan ya aspek drama Koreanya jauh lebih tinggi ya. Bagaimana kawan-kawan semua mengenai sentilan dari pakar hukum tata negara Peri Amsari yang menyentil Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi? Tentunya teman-teman semua, mau gimmick ataupun drama ya kita nggak tahu juga. Yang jelas kerja Deddy Mulyadi ini jelas ya, membongkar tempat-tempat wisata yang sekiranya membuat banjir di daerah Jawa Barat, Bogor dan sekitarnya. Tentunya seperti itu. Luar biasa. Next. Gagah menggusur bangunan milik Jaswita, milik Pemprov sendiri. Sekarang oh ya, milik Pemprov ya. Videonya bang, saya heran kepada ini orang ya. Sepertinya kok ada urusan apa gitu, urusan pribadi apa dengan Bapak KDM, dengan Bapak Aing, Gubernur Aing. Tolong loh Pak, kita dukung programnya. Kalau mau nyolot mah, mau nyewot mah, kesono. Tuh, kasus minyak kita tuh yang masih basah nih. Betul. Yang manipulasi takaran. Itu yang dihujat mah seperti itu. Bapak KDM itu lagi bekerja untuk mensejahterakan masyarakat, menata lingkungan yang udah amburadul, yang udah diobok-obok sama pengusaha, sama development. Di hulu menjadi dunia fantasi, hiburan, rekreasi. Yang harusnya menjadi wisata, hutan ya? yang rindang, yang rimbun, malah menjadi hutan beton. Ya bagaimana dengan air, mau meresap kemana air? Tolonglah Pak, kita dukung program-programnya Pak KDM ya. Tolonglah Pak, kita dukung. Tentunya teman-teman, aktivis Doni Pramana ini yang mengkritik habis-habisan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi usai siap ganti rugi pembongkaran Hibik Pantasi. Hibik Pantasi pun salah juga sebenarnya. Kenapa? Karena membuat tempat wisata di daerah puncak itu ya, di mana tempat puncak itu di mana air mengalir ke bawah yang nggak bisa mengalir, pada akhirnya terjadilah banjir bandang dan juga banjir lainnya seperti itu. Luar biasa kerjanya Bapak Gubernur kita Deddy Mulyadi ini, kawan-kawan semua ya. Kita baca komentar netizen di sini. Coba tanya alamatnya Bang, kita ajak ngopi. Waduh. Ya semoga aja Kang Deddy Mulyadi jadi presiden, kawan-kawan semua. Ya walaupun orang banyak mengatakan dia nangis hanya gimmick ataupun drama, yang jelas kerjanya nyata ya kawan-kawan semua. Beliau bersama dengan aparatur sipil negara dan lain-lain teman-teman semuanya, ya untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat itu sendiri, bukan untuk masyarakat di luar Jawa Barat seperti itu. Yang kena dampak banjir adalah masyarakat Bogor, warga Jawa Barat lah intinya teman-teman, seperti itu. Dan orang Jawa, gunung itu sesuatu yang sakral. Nangis saat tertibkan lahan puncak Deddy Mulyadi. Itu sesuatu yang dihormati karena dia adalah sumber dari kehidupan. Dari gunung itu lahirlah air. Dari mata air lah lahirlah kehidupan. Ada danau, ada sawah. Kemudian itu lahir jadi kehidupan manusia. Makanya lambang orang Sunda dan orang Jawa tuh sama. Lambang ritualitasnya itu tumpeng. Tumpeng itu mancit ke atas, mata ke atas, satu itu tunggal ya bahasa itu. Kemudian ke bawahnya banyak makanan. Dari titik yang satu di gunung itu melahirkan bagaimana proses ekologi yang melahirkan produksi. Nah jadi saya ini termasuk orang yang begitu menghormati gunung, sehingga ketika gunung itu orang seenaknya demi kepentingan komersial membelah hutannya hanya untuk kesenangan dan duit, saya nangis. Kenapa? Bagi saya sebagai orang Sunda, saya merasa martabat saya direndahkan.
Saya bukan janji loh. Ketika visi misi saya itu udah jelas. Yang pertama saya lakukan adalah perubahan tata ruang. Tujuh evaluasi tata ruang tersebut, sekarang pembangunan akan diarahkan pada upaya menghijaukan kembali Jawa Barat. Jadi kata bahasa Sunda saya adalah leuweung hejo rakyat ngejo. Dah ya, cukup. Nah, luar biasa. Jadi alasan beliau menangis itu karena gunung-gunung dibikin tempat-tempat wisata seperti Hibik City ini yang membuat tanahnya tidak bisa menjadi penopang air sehingga terjadilah banjir di daerah Bogor. Jadi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkap alasan menangis saat menertibkan lahan di Puncak Bogor, Jawa Barat. Jadi Kang Deddy Mulyadi mengatakan sebagai orang Sunda, gunung adalah sesuatu yang sangat dihormati dan sangat sakral karena bisa menjadi ladang penghasilan masyarakat di sekitar, bukan dibuat tempat wisata ataupun hal-hal yang bisa membuat masyarakat di bawahnya itu bisa terkena dampak banjir yang air turun karena hutannya habis dibabat ya, seperti itu. Jadi menurut KDM, menurut Kang Deddy Mulyadi, gunung adalah sumber kehidupan. Nah benar, gunung adalah sumber kehidupan, itu fakta ya. Hal itu terlihat dari tradisi tumpeng yang biasa dilakukan oleh adat Sunda dan Jawa. Ini hanyalah tradisi teman-teman semua. Sebelumnya, diberitakan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi tak kuasa menitikkan air mata saat melihat kawasan Puncak yang beralih fungsi menjadi tempat wisata. Dan beliau pun menangis, pecah tangisnya teman-teman semua. Jadi terjawab sudah kenapa beliau menangis ya. Karena di Puncak Bogor itu dibangunlah wisata yang bernama Hibik Pantasi. Pembuatnya kita juga tidak tahu siapa yang jelas ya teman-teman, seperti itu. Jadi Kang Deddy Mulyadi pun luar biasa ya waktu Ketua Komite SMA N6 Depok berani kritik Gubernur Deddy Mulyadi mengenai studi tour. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini teman-teman juga melarang kegiatan-kegiatan seperti studi tour ini. Melarang ya Gubernur Jawa Barat terpilih tersebut, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Bahkan Ketua Komite itu memberikan jawaban yang menohok berupa kritikan soal larangan yang sempat dilayangkan oleh Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Sosok Ketua Komite yang berani mengkritik keras Deddy Mulyadi itu adalah Eko Pujianto. Menurut Eko Pujianto, studi tour itu sudah ada dalam kurikulum di SMA mereka, sehingga Deddy Mulyadi tidak bisa begitu saja membatalkan agenda tersebut. Tolong jangan asal komentar, karena yang rugi reputasi sekolah ini. Saya berani ngomong seperti ini karena kami di komite bekerja ikhlas lillahi ta'ala, kata Eko. Jadi menanggapi hal tersebut, Kang Deddy Mulyadi pun mengaku bahagia ya. Saya hari ini bahagia banget karena mendapat informasi ada komite sekolah yang mengkritik saya sangat tajam atas saran saya yang menunda atau membatalkan studi tour ke Bali, kata Kang Deddy Mulyadi di tahun 2025 bulan 2. Jadi Kang Deddy Mulyadi menyampaikan terima kasih pada Ketua Komite SMA 6 Depok yang peduli pada siswa-siswanya untuk mendapatkan pelajaran berharga dari pergi ke Bali, terutama di bidang pelajaran PPKN. Orang tuanya protes karena kemahalan. Jadi ada orang lain ataupun orang tua daripada siswa yang memprotes kemahalan daripada studi tour tersebut. Ini protes karena dianggap biaya sekian itu tidak terlalu mahal. Ini tentu menunjukkan kelas ekonomi di sekolah tersebut sangat mapan orang tua siswanya, kata Deddy Mulyadi. Namun, Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa pelajaran PPKN tidak perlu dilakukan jauh-jauh sampai ke Bali. Heran gua, pelajaran PPKN sampai dilakukan studi tour sampai ke Bali. Jauh sekali ya kan? Jadi pelajaran PPKN ini bisa di lingkungan kita saja, di Puncak Bogor juga banyak. Nggak perlu sampai ke Bali. Daripada pergi ke Bali, lebih baik membantu orang tuanya beresin rumah. Itu adalah PPKN, berkunjung ke tetangga, siapa tahu tetangga tidak punya beras. Itu PPKN, jelas Kang Deddy Mulyadi. Nah, kurang apa lagi kawan-kawan semuanya? Gubernur kita, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini adalah gubernur yang sangat luar biasa memikirkan masa depan daripada masyarakatnya yang ada di Jawa Barat. Tentunya seperti itu. Semoga beliau sehat selalu, panjang umur teman-teman. Dan jangan lupa subscribe Al Qadri TV. Terima kasih. Assalamualaikum.